Siapa di sini yang kalau jalan jauh sedikit aja kaki udah capek banget. Naik tangga udah sakit lututnya. Bahkan kalau turun ranjang atau turun dari tempat duduk itu juga nyeri kakinya. Bahkan sekarang banyak yang usianya muda juga sudah banyak mengalami masalah kaki. Nah, kalau kamu berpikir ini nggak bisa dicegah atau tidak bisa dikembalikan ke fungsi semula, kenyataannya bisa. Asal kamu tahu pola hidup apa yang perlu dihindari. Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, saya ingin bahas soal kesehatan kaki. Nah, mungkin ini topik yang jarang saya sentuh karena juga mungkin banyak orang yang masih berpikir bahwa kaki itu tidak terlalu penting. Nah, tapi kali ini buat Sobat Sehat yang ingin level up, saya ingin bahas mengenai kesehatan kaki ini ternyata juga punya banyak sekali dampak ke organ-organ kita yang lain. Nah, bahkan kalau saya bilang bahwa banyak masalah-masalah kesehatan itu yang bermula dari kaki yang kurang sehat. Nah, masalah kesehatan apa sih yang biasanya muncul seputar kaki? Nah, dari beberapa pasien yang saya banyak jumpai, mulai dari yang usia muda, ya 20-an, 30-an, bahkan yang sampai lansia, masalah-masalah yang banyak sekali muncul. Yang pertama adalah plantar fasciitis. Ya, jadi kita punya di plantar kita, ya di telapak kaki itu terjadi peradangan. Nah, biasanya kalau dibuat berjalan atau ada penekanan itu yang menyebabkan rasa nyeri, bahkan penekanan yang tidak terlalu kencang biasanya. Nah, itu biasanya masalah-masalah yang terjadi namanya plantar fasciitis. Yang kedua, yang tidak kalah seringnya adalah osteoartritis. Nah, osteoartritis ini beda ya sama osteoporosis. Kalau osteoartritis itu seringkali disebut namanya pengapuran. Terjadinya bukan cuma di kaki, tapi juga cukup sering masalahnya di kaki, terutama yang berkaitan dengan masalah peningkatan berat badan yang berlebihan atau yang kita kenal dengan istilah obesitas. Nah, kalau kita punya masalah seperti itu akan lebih riskan terkena yang namanya osteoartritis atau pengapuran. Biasanya paling sering di lutut. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi ini udah tulang ketemu tulang atau bone to bone. Kemudian yang ketiga, masalah yang tidak kalah sering adalah gout. Nah, gout itu adalah nyeri asam urat, bukan asam urat yang berlebihan. Saya udah pernah bahas, bisa ditonton di video saya yang ini yang menjelaskan apa sih bedanya asam urat dengan gout. Ya, karena ini dua hal yang berbeda dan tidak selalu linear. Artinya apa? Orang yang punya masalah gout ini, yang terlihat biasanya paling sering di ini ya, di antara dekat jempol kaki dan kita punya punggung kaki, itu tidak selalu disebabkan karena orang yang punya asam urat yang berlebihan. Bahkan asam urat yang berlebihan itu juga bisa orang tidak mengalami masalah gout ini. Yang keempat adalah masalah arteriosklerosis tapi terjadinya di kaki. Namanya adalah peripheral artery disease atau PAD. Nah, artinya terjadi penyumbatan di pembuluh darah yang ada di kita punya ekstremitas bawah di bagian kaki, ya. Jadi masalah utamanya juga sama, penyumbatan di pembuluh darah, tapi areanya saja yang berbeda. Itu menyebabkan kita sulit berjalan, juga nyeri, gampang capek, ya, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah masalah-masalah yang paling sering terjadi di kaki dan tentunya ini bisa berdampak pada kualitas hidup. Kok bisa, Dok? Nah, dampak yang terjadi pertama, ya tentu kalau kita punya masalah kaki, gimana?
dampaknya? Aktivitas fisik kita berkurang. Yang orang awalnya itu aktif, ya suka bergerak, suka mungkin dalam arti berkebun, ya suka berjalan, suka melakukan aktivitas-aktivitas yang padat, jadi berkurang aktivitas fisiknya. Kenapa? Ya karena nyeri, karena nggak nyaman dibuat jalan. It's very common sense. Jadi sudah sangat lumrah terjadi seperti itu. Yang kedua, apalagi? Masalahnya adalah di masalah pikiran. Moodnya terganggu, ya. Jadi sensian orangnya. Karena apa? Karena nyeri kaki. Kemudian muncul yang namanya anxiety, kecemasan. Bahkan kalau terjadi terus-menerus, akhirnya terjadi yang namanya stres kronis. Kemudian apalagi? Masalah-masalah seperti ini juga bisa menghambat penyembuhan luka, terutama kalau sudah berhubungan dengan yang namanya pembuluh darah. Tadi yang kita bilang namanya gout itu ya. Kemudian juga peripheral artery disease, PAD, itu bisa menghambat penyembuhan luka kalau terjadi luka. Akibatnya apa? Bisa terjadi yang namanya risiko infeksi sekunder. Nah, ini juga yang bisa mengakibatkan masalah-masalah kesehatan yang lain, infeksi dan lain-lain. Kemudian cedera atau trauma. Karena apa? Karena keseimbangannya terganggu. Ya, kakinya kurang kuat, gampang jatuh, kemudian bisa terjadi fraktur dan lain-lain. Again, akan terjadi yang namanya disability. Ya, tidak mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas, akhirnya bisa berdampak ke yang lain-lain juga. Dan yang terakhir, ya, yang tidak kalah penting adalah juga bisa menurunkan kualitas tidur. Tahu dong seberapa penting tidur itu. Kalau kita punya masalah kesehatan, kemudian kurang tidur, recovery-nya untuk terjadi pemulihan juga akan makin sulit. Jadi itulah dampak-dampak yang sering kali terjadi. Ya, jadi mungkin indirectly, tidak secara langsung, tapi dampaknya itu bisa sampai segitu jauhnya. Saya ingin sampaikan ada 5 faktor yang mempengaruhi yang ingin saya sampaikan, dan saya ingin sobat sehat untuk belajar di video kali ini adalah apa? Adalah yang namanya 5P. Nah, ini singkatan saya sendiri ya. 5P ini yang mempengaruhi kesehatan kaki kita. P yang pertama apa? Adalah pola makan. Ya, P yang kedua adalah pola aktivitas, P yang ketiga adalah paparan toksin, P yang keempat adalah postur, P yang kelima, yang terakhir adalah pilihan alas kaki. Nah, saya akan elaborate ya satu persatu di sini secara singkat supaya sobat sehat paham apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan kaki kita, terutama yang ingin saya bahas di video ini adalah yang perlu untuk dihindari. Kita mulai dari P yang pertama mengenai pola makan. Nah, orang itu kan sering kali tanya sama saya, "Dok, makanan apa yang perlu dihindari?" Sebetulnya tidak ada satu makanan spesifik yang menyebabkan kita punya gangguan kesehatan termasuk di kaki, tapi adalah pola makannya. Nah, bedanya apa sih, Dok, makanan dengan pola makan? Makanan itu adalah salah satu kita merujuk ke satu makanan tertentu. Misalnya kita ngomong pizza gitu ya, atau kita bilang sosis gitu, atau kita bilang nugget. Nah, ini kan adalah satu makanan, sedangkan kalau pola makan itu adalah suatu habit. Nah, habit itu jauh lebih penting daripada makanan tertentu. Karena apa? Habit itu yang kita lakukan secara kontinu, bukan satu makanan tertentu. Karena tidak ada satu makanan pun yang langsung kita makan, langsung kemudian kita mengalami masalah. Saya kira sobat sehat yang sering menonton edukasi saya pasti paham apa yang saya maksudkan. Artinya apa? Kita perlu tahu kelompok-kelompok makanan yang bisa menyebabkan kita punya gangguan kesehatan, terutama kalau kita lakukan secara kontinu. Yang pertama adalah omega 6 yang tinggi. Nah, jadi kalau sobat sehat sering dengar yang namanya omega 3, omega 6 ini juga termasuk yang namanya asam lemak, termasuk golongan asam lemak yang kita bilang namanya polyunsaturated fat. Ya, jadi dia asam lemak tak jenuh ganda. Tapi masalahnya apa? Kalau kita konsumsi terlalu banyak omega 6 yang kita dapatkan paling sering dari mana? Dari minyak sayur. Ya, jadi minyak nabati, minyak canola, minyak jagung, minyak kedelai, kemudian minyak yang berasal dari biji-bijian, itu kalau terlalu tinggi, ini juga akan menyebabkan yang namanya peradangan di dalam tubuh kita. Nah, biasanya yang paling banyak didapatkan di mana? Kalau kita konsumsi salad dressing, ya, kemudian kalau kita konsumsi non-dairy creamer nabati, dari minuman-minuman sasetan, itu paling banyak. Ya, kemudian kita dapatkan dari mana lagi? Misalnya dari selai kacang, seperti itu. Nah, kalau kita dapatkan dari makanan seperti itu, mungkin kita tidak merasa saya nggak konsumsi suplemen omega 6 dong. Memang tidak selalu dari suplemen, bahkan mungkin sangat sedikit orang yang konsumsi suplemen omega 6. Tapi yang kita dapatkan dari apa? Dari makanan sehari-hari yang tidak sadari kita konsumsi. Yang kedua adalah apa? Dari alkohol atau fruktosa.
Nah, dampaknya kemana? Dampaknya awalnya adalah ke liver, di mana liver ini nanti yang akan berhubungan ke kita punya masalah pembuluh darah. Ya, jadi sudah sering saya sampaikan bahwa liver kita ini berhubungan dengan proses kita punya metabolik atau metabolic syndrome. Kalau alkohol saya rasa sih sobat sehat jarang ya yang konsumsi, udah tahu kalau itu kurang baik. Tapi fruktosa itu beda hal. Fruktosa ini terkandung di dalam makanan alami maupun makanan yang sintetis. Nah, tentu dalam arti dua-duanya perlu kita consider jumlahnya, ya bukan berarti yang alami itu pasti aman, bisa kita konsumsi seenaknya. Nah, tapi fruktosa yang kita dapatkan dari sumber alami seperti buah-buahan, buah kering, jus buah, ya madu, agave nektar, maple syrup, dan lain-lain. Ini pun juga kita perlu tahu jumlahnya berapa. Nah, jumlahnya masing-masing berapa? Tentu setiap orang berbeda-beda dan tergantung dari pola hidup dan kekuatan livernya, jadi resistensi livernya. Jadi lebih baik kalau ingin tahu jumlahnya berapa, konsultasikan ke dokter yang memang paham mengenai ini. Kemudian apalagi? Lemak yang teroksidasi. Artinya apa? Orang itu kan seringkali yang ditanyakan, oh ini lemak jahat, lemak baik. Nah, lemak jahat, lemak baik ini juga menjadi suatu hal yang ambigu. Karena apa? Karena kalau kita katakan lemak baik pun, kalau proses pengolahannya tidak baik, jadinya juga lemaknya teroksidasi. Turns out jadi apa? Ini yang akan menyebabkan yang namanya peradangan. Nah, jadi kalau kita bicara, contoh nih, kita bilang lemak apa nih? Lemak ikan salmon gitu misalnya. Ya, tapi kalau prosesnya digoreng, artinya apa? Jadi lemaknya teroksidasi, jadinya juga nggak baik kan? Sama seperti kalau kita bilang kacang-kacangan juga, lemaknya asalnya lemak baik. Tapi kalau kita proses pengolahannya salah dengan suhu tinggi, itu yang bisa menyebabkan yang namanya oksidasi dan peradangan dalam tubuh. Kemudian yang keempat adalah karbohidrat olahan atau tinggi gula. Saya kira udah nggak perlu saya elaborate terlalu panjang, sebab saya udah sering banget saya jelaskan bahwa karbohidrat olahan kita konsumsi keripik, kerupuk, kemudian kue kering, kue basah, dan lain-lain, terutama yang tinggi gula, dan gula itu berbagai macam jenisnya, jadi bukan cuma gula pasir ya, ini juga akan menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah bahan pangan sintetis, ya, pengempuk, pengenyal, pemutih, perisa buatan, ya, dan lain-lain. Ini juga yang dapat menyebabkan masalah di kita punya kesehatan, juga termasuk di kita punya pembuluh darah di kaki. Kita melanjutkan ke P yang kedua, yaitu pola aktivitas. Nah, kalau selama ini sobat sehat berpikir, aktivitas itu kan pasti baik dok, kalau kita lebih banyak itu pasti lebih baik kalau kita untuk kesehatan kaki. Jawabannya, faktanya adalah belum tentu yang lebih banyak itu lebih baik. Artinya apa? Kalau selama ini sobat sehat suka melakukan jalan kaki 10.000 langkah setiap hari, well, it's good kalau kita memang punya pola hidup yang sehat. Tapi artinya apa? Kalau kita terlalu banyak, terutama ya di durasi yang panjang dan di permukaan yang keras, ini juga bisa menyebabkan kita kompensasi organ kita juga perlu kita perhatikan. Artinya apa? Ya, kalau kita melakukan aktivitas, konsekuensinya apa? Adalah kita timbul yang namanya radikal bebas. Artinya apa? Kita perlu antioksidan yang cukup untuk memerangi kita punya radikal bebas ini. Orang yang olahraganya rutin, ya olahraga apapun ya, kita mau olahraga jalan tadi, jogging, sepeda, mau melakukan tenis, mau melakukan padel, dan lain-lain yang sekarang lagi ngetren, ya kita melakukan olahraga apapun itu baik memang. Tidak ada olahraga yang buruk. Yang menjadi buruk apa? Kalau kita melakukannya berlebihan. Di mana berlebihan ini, konteksnya di mana sih? Mana yang dikatakan berlebihan? Pertama adalah kalau istirahat kita kurang. Sekali lagi, istirahat juga bisa dibikin masalah ya. Karena apa? Karena kita punya masalah kaki dari awalnya. Artinya apa? Kalau kita sudah punya masalah sebelumnya dan kita melakukan aktivitas, kita perlu bisa mengukur kapasitas kita sejauh apa untuk melakukan aktivitas. Kalau kita memberikan penekanan yang berlebihan, orang yang misalnya melakukan maraton, ya ini kan juga termasuk durasi panjang ya di permukaan keras. Artinya apa? Recovery-nya mesti juga optimal. Ya, recovery itu apa? Istirahatnya. Nah, kalau kita istirahatnya nggak optimal, kemudian kita juga untuk kompensasinya kita juga tidak punya nutrisi yang cukup untuk recovery. Nah, inilah yang bisa menyebabkan akhirnya apa? Radikal bebas yang dihasilkan dari kita punya exercise, aktivitas, itu lebih tinggi dibandingkan apa yang kita konsumsi, apa yang kita cukupin. Nah, kemudian high impact exercise, olahraga yang dengan impact yang tinggi.
Ya, misalnya lompat-lompat yang ini ya intensitasnya tinggi. Kemudian juga kita melakukan olahraga beban berat, powerlifting gitu. Nah, kemudian juga high impact yang lain. Nah, ini juga bisa menyebabkan yang namanya trauma atau stres yang besar. Sebetulnya nggak ada masalah trauma stres yang besar. Yang penting apa tadi itu? Dua hal yang perlu kita ingat bahwa recovery dan nutrisi itu perlu dicukupi. Jadi bukan cuma sekedar olahraga, karena olahraga sendiri itu bisa menyebabkan yang namanya micro trauma, micro tear di kita punya otot. Ya, jadi kerusakan-kerusakan yang kecil yang perlu diperbaiki oleh tubuh kita. Nah, syaratnya apa? Recovery and nutrition. Sekali lagi. Nah, yang ketiga adalah paparan toksin. Itu yang perlu kita perhatikan. Apa aja sih paparan toksin yang paling sering ya dan yang perlu kita hindari? Pertama adalah rokok. Ya, udah jelas. Yang kedua, alkohol. Tadi udah saya bahas. Kemudian bahan pangan sintetis ini juga termasuk toksin, ya udah saya sebutkan tadi, MSG, emulsifier, ya kemudian perisa sintetis, ini bahan pangan ya yang bersifat toksik. Kemudian bahan kimia industri, solvent, ini biasanya digunakan di minyak-minyak yang direfinasi. Kemudian pestisida, ya sekarang bahkan kita makan sayuran buah-buahan pun juga perlu perhatikan ini. Kemudian glyphosate atau glifosat, ya bahasa Indonesianya. Nah, itu yang seringkali digunakan di produk-produk yang GMO. Nah, kemudian bahkan obat-obatan seperti obat kemoterapi, beberapa jenis antibiotik, kemudian amiodaron, ini obat jantung, phenytoin untuk obat anti kejang, colchicine ya untuk obat asam urat dan lain-lain, ya ini juga bisa menyebabkan dampak negatif ke kesehatan kaki kita. Itu juga termasuk toksin. Makanya saya selalu bilang bahwa obat ini tidak buruk, tapi kita perlu tahu efek sampingnya, terutama yang kalau kita gunakan jangka panjang. Nah, kemudian P yang keempat adalah postur. Ya, tadi. Nah, jadi postur ini entah kita postur duduk, postur berdiri, dan postur berjalan ini juga sangat berdampak pada kesehatan kaki kita. Nah, postur yang perlu dihindari apa? Pertama adalah postur yang membungkuk atau kepalanya terlalu maju, slouch seperti itu ya. Yang kedua adalah kemiringan panggul yang berlebihan. Ya, jadi kalau kita punya kemiringan panggul yang jadi biasa berdirinya miring seperti itu ya, itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan kaki. Yang ketiga adalah panggul tidak rata atau miring ke samping. Nah, kalau ini biasanya lebih ke arah anatomi, jadi panjang kakinya tidak rata, tidak sama. Jadi ini juga bisa menyebabkan masalah kesehatan kaki kalau tidak diperbaiki. Yang keempat adalah postur punggung goyah atau sway back bahasanya ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan memang agak aneh, tapi bahasa Inggrisnya adalah sway back posturnya. Nah, ini yang juga perlu untuk dihindari. Yang kelima adalah lutut hiperekstensi. Nah, jadi terlalu tegak gitu, sebenarnya lututnya terlalu kaku ya, terutama pada waktu berjalan. Kemudian yang keenam adalah berdiri dengan bertumpu pada satu kaki. Ini juga seringkali menyebabkan masalah. Dan yang terakhir adalah postur duduk yang buruk. Macam-macam ya, terlalu membungkuk, terlalu bersandarnya, kemudian kakinya terlalu panjang. Itu juga kalau terlalu lama juga menyebabkan masalah pada kaki. Dan P yang terakhir, yang kelima adalah pilihan alas kaki. Nah, jadi alas kaki apa sih dok yang perlu dihindari? Oh, bukan masalah mereknya ini ya, tapi adalah bentuknya. Yang pertama adalah hak ya, hak itu heels ya. Hak yang terlalu tinggi, yang dikatakan terlalu tinggi ini lebih dari 5 cm. Itu perlu diperhatikan ya, terutama buat cewek-cewek biasanya. Kemudian yang kedua adalah sepatu yang terlalu sempit dan ujungnya lancip. Ini yang seringkali menyebabkan masalah plantar fasciitis tadi. Kemudian yang ketiga, sepatu yang terlalu datar, tipis dan tanpa penyangga. Nah, ini juga perlu diperhatikan seperti sepatu-sepatu ini ya, balerina, kemudian sandal jepit ya, yang terlalu tipis itu juga. Kemudian yang keempat, sepatu yang ukurannya tidak pas, dan yang terakhir adalah sepatu dengan sol yang sangat kaku. Nah, jadi itu pun ya, alas-alas kaki ini pun juga sangat berdampak pada kesehatan kaki kita. Karena apa? Karena kalau kita pakainya setiap hari, nah inilah yang bisa menyebabkan akumulatif. Ya, termasuk pada waktu kita exercise atau olahraga. Penting banget memilih alas kaki yang benar-benar nyaman dan pas buat kita. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa kaki kita itu bukan hanya penopang badan, tapi juga penopang kesehatan kita.
Nah, kok bisa? Orang itu seringkali berpikir, ya, atau mungkin punya impian deh. Oh, saya kalau tua, ya mau tetap bisa gendong cucu, ya nggak pakai kursi roda. Artinya dari situ pun, sobat sehat tahu bahwa apa? Kaki kita ini juga berpengaruh terhadap kesehatan kita, ya, terhadap kita punya kualitas hidup. Kalau kita bilang selama ini, oh kalau udah usia wajar, no. Ya, usia itu hanya faktor risiko, bukan faktor penyebab. Artinya apa? Orang yang punya masalah di usia tua itu terjadinya karena apa? Bukan karena usianya, tapi karena akumulatif apa yang sudah dilakukan di usia-usia muda. Makanya pola hidup yang udah saya sebutkan tadi ya, terutama 5P tadi itu sangat mempengaruhi kesehatan kaki kita. Dan kaki yang melemah, baik yang kita sadari dari waktu ke waktu maupun yang tidak kita sadari, itu dapat berdampak pada organ kita yang lain. Jadi kalau kita nggak bisa jalan, jantung kita juga mengalami masalah, kemudian kita juga mengalami masalah di organ kita, otak kita juga bermasalah dan lain-lain. Dan juga berpengaruh terhadap kesehatan kita secara holistik. Ya, jadi buat sobat sehat yang memang peduli dengan kesehatan secara overall, secara holistik, perhatikan mulai dari kaki dulu. Ya, perhatikan mulai dari kaki dulu, itu suatu organ yang simple, ya mungkin jarang kita perhatikan, tapi ini penting sekali. Ya meskipun yang namanya kaki ini berhubungan dengan organ-organ yang lain, tapi paling tidak kalau kita sudah notice, kita sudah aware dengan, wah kaki saya kok mulai bermasalah ya. Nah itu, cari pertolongan, ya konsultasikan ke dokter yang paham, minta bimbingan, ya bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup kita mulai dari kaki. Ya, semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat sobat sehat lebih sehat. Stay fit and stay healthy. See you. Artinya apa? Kita perlu tahu kelompok-kelompok makanan yang bisa menyebabkan kita punya gangguan kesehatan, terutama kalau kita lakukan secara kontinu. Yang pertama adalah omega 6 yang tinggi. Yang kedua adalah apa? Dari alkohol atau fruktosa. Nah, dampaknya kemana? Dampaknya awalnya adalah ke liver, di mana liver ini nanti yang akan berhubungan ke kita punya masalah pembuluh darah. Kemudian apalagi? Lemak yang teroksidasi. Artinya apa? Orang itu kan seringkali yang ditanyakan, oh ini lemak jahat, lemak baik. Nah, lemak jahat, lemak baik ini juga menjadi suatu hal yang ambigu. Karena apa? Karena kalau kita katakan lemak baik pun, kalau proses pengolahannya tidak baik, jadinya juga lemaknya teroksidasi. Turns out jadi apa? Ini yang akan menyebabkan yang namanya peradangan. Kemudian yang keempat adalah karbohidrat olahan atau tinggi gula. Dan yang terakhir adalah bahan pangan sintetis, ya, pengempuk, pengenyal, pemutih, perisa buatan, ya,